Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang budiman, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan suatu kenikmatan luar biasa bagi kita semuanya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Merupakan suatu kenikmatan yang perlu kita syukuri, paling tidak dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerukunan antar umat beragama. Kemarin saya didaulat untuk memberikan materi di kantor kecamatan saya, Kecamatan Sawit, tentang kerukunan antar umat beragama, toleransi umat beragama. Ya, kebetulan audiennya juga bercampur-campur. Ya. Tapi mencari orang Hindu dan Buddha itu sulit. Paling banter di situ cuman Islam dan Kristen. Kristen itu sedikit. Tapi ya perlu kami sampaikan. Oke, para mahasiswa. Kerukunan antar umat beragama ini adalah merupakan sikap tasamuh umat Islam terhadap non-Muslim. Ya kan? Kerukunan antar umat, karakteristik agama Islam, bentuk-bentuk kerahmatan Islam, karakteristik kerahmatan Islam atau yang disebut berikutnya adalah ukhuwah persaudaraan. Gitu ya. Anda lihat di sini kerukunan antar umat beragama ini kita memaknai Islam itu adalah agama damai, ya. Islam adalah agama yang diturunkan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi Islam itu sebenarnya bukan Nabi Muhammad. Orang belajar ilmu kalam itu ada Nabi Adam, Islam. Artinya berserah diri. Dan dia mentauhidkan kepada Allah gitu ya. Ini surat Al-Baqarah ayatnya adalah seperti ini ya. Oke. Ini karakteristik agama Islam dalam mensikapi adanya toleransi umat beragama. Bahwa Islam sendiri itu adalah sebenarnya secara konsep yaitu ajaran atau agama yang cukup toleransi secara konsep. Ya. Di dalam Quran itu tadi lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Ya. Itu artinya apa? Secara akidah enggak boleh dicampur-campur, tapi secara sosial yang namanya toleransi umat beragama adalah dalam kehidupan sosial. Ya. Dalam kehidupan sosial. Nabi pada waktu memimpin sebagai kepala negara, kepala pemerintahan di Madinah, dan pusat pemerintahan Islam adalah di Madinah, semua termasuk Mesir, termasuk Sudan, Iran, Irak, kalau dulu Persia, termasuk Jazirah Arab, Kuwait, zaman Nabi adalah kekuasaannya terpusat di Madinah. Di Madinah ini adalah tidak serta-merta menggunakan syariat Islam. Nabi untuk mengikat yaitu multi agama, multi etnis, yaitu dengan piagam Madinah. Jadi piagam Madinah itu adalah sebagai tali ikatan bagi kerukunan umat beragama. Karena di Madinah itu ada yaitu orang yang beragama atau etnis Yahudi, ada etnis Nasrani, dan Islam sebagai mayoritas. Islam sebagai mayoritas melindungi Yahudi dan Nasrani. Makanya di Madinah yaitu kehidupan orang non-Muslim sangat terlindungi oleh komunitas Muslim, ya, oleh komunitas Muslim. Ini kalau sekarang diterapkan di negara kita persis apa yang terjadi zaman Nabi. Kalau saya mengatakan malah justru ini adalah mengadopsi pada waktu zaman Nabi. Sekarang kan tri kerukunan umat beragama, kan gitu ya. Tri kerukunan umat beragama itu satu, yaitu kerukunan intern umat seagama.
Jadi Islam dengan Islam ya harus rukun. Walaupun berbeda paham. Sholat subuh pakai kunut dan tidak, ya kan? Kalau dulu kan pernah terjadi yang benar pakai kunut, yang benar tidak pakai kunut. Tapi alhamdulillah sekarang tidak ada yang mempertentangkan pakai kunut dan tidak. Karena apa? Orang yang mempertentangkan saat ini ya sudah jarang sholat subuh kan gitu ya kan? Ya nggak pernah rame. Makanya dalam hal ini adalah perbedaan faham itu adalah wajar. Yang penting tasamuh, saling toleransi. Ini sesama Muslim juga gitu. Saya punya teman dari Makassar, ya kan. Kebetulan masjid hanya berseberangan dengan jalan. Masjid itu kebetulan mengadakan pengajian dan waktu yang bersamaan. Mubaliknya itu dalam berceramah itu tersulut emosi gitu. Ada satu masjid baca salamnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Padahal satu masjidnya ini enggak pernah pakai ta'ala. Akhirnya mubalik satu adalah menyampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Itu adalah merupakan suatu perbuatan intoleransi sesama Muslim. Ya. Kenapa harus terbakar emosi seperti itu? Nah, gitu ya. Terus ada lagi, kerukunan umat beragama adalah kerukunan antar umat beragama. Umat Islam dengan Nasrani, umat Islam dengan Hindu, gitu ya. Ini harus rukun. Jadi umpama saja jangan sampai ada diskriminasi, tidak boleh ada perundungan orang yang non muslim. Demikian juga muslim yang di tempat minoritas seperti Indonesia Timur ya tidak boleh orang non muslim mengusir umat Islam. Kita sudah dijadikan satu kekuatan NKRI dengan kekuatannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang selanjutnya kerukunan umat beragama yang nomor 3 adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ya, harus baik dengan pemerintah. Jadi walaupun negara kita bukan negara agama, tapi pemerintah memberikan jaminan untuk melaksanakan agamanya secara bebas dan bertanggung jawab. Gitu ya. Kalau saya menggunakan katanya Pak Mahfud MD bahwa Indonesia itu bukan negara Islam tapi negara Islami. Kata Islam itu sifat. Artinya apa? Anda melakukan apa saja itu bebas. Coba ada pengajian sampai jam 12 malam, ya kan? Itu kan nggak ada orang yang mengusik sedikit pun. Bebas menggunakan speaker. Tidak ada mengusik speaker sedikit pun. Jadi kata sifat bebas nggak ada yang ini. Tapi beda dengan negara lain. Seperti Turki itu adalah sekuler, walaupun dulu itu pernah merupakan tempat pusat pemerintahan Islam waktu Turki Utsmani. Tapi sekarang Turki ternyata adalah sekuler, memisahkan urusan agama dengan kenegaraan. Tapi kita masih diurus dan diberikan fasilitas oleh pemerintah. Oke ya. Oke para mahasiswa yang yang berbahagia. Ini bentuk-bentuk dari kerahmatan Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa yang namanya Islam itu sebagai rahmatan untuk seluruh alam. Jangan sampai kita ini bisa diadu domba atau kita ini dianggap orang yang membuat tidak nyaman bagi pemeluk lain. Islam sebagai rahmatan lil alamin, orang lain pun juga merasakan kedamaian di dalam Islam itu sendiri. Ini ada melanjutnya tadi ya tentang kerahmatan dalam Islam. Terus yang selanjutnya di sini ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Kalau ukhuwah Islamiyah ini adalah sesama muslim untuk saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya kan, amalmu ya amalku, amalku ya amalku gitu. Tapi untuk saling, untuk tasamuh utawi
atau untuk saling toleransi. Terus kalau ukhuwah insaniyah di sini adalah persaudaraan sesama manusia tanpa melihat sara perbedaan agama dan sebagainya. Nah inilah yang namanya toleransi umat beragama, itu adalah dalam rangka mewujudkan ukhuwah insaniyah, atau lebih populernya adalah ukhuwah basyariyah. Ini pemahaman dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. An-Nahdhiyah itu adalah sering menggunakan ukhuwah basyariyah. Ya kan? Ini konteksnya juga kepada pemerintah. Kita dengan pemerintah adalah satu tujuan, menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang gemah ripah loh jinawe dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kok kelihatannya masih banyak orang miskin. Lah ini adalah ada gap itu adalah terhijab, mungkin dalam pengelolaannya kurang pas sesuai dengan konsep-konsep di dalam Islam, ya kan. Jadi karena pengelolanya juga ada kurang amanah, makanya ada koruptor yang tertangkap itu, saya mengatakan diberikan kepercayaan sebagai penguasa tetapi tidak amanah duit rakyat. Kalau Indonesia itu kayak, kalau Indonesia itu dimanage luar biasa, Masya Allah luar biasa. Indonesia adalah negara yang sangat strategis yang diapit dua benua, yaitu Asia dengan Australia, dan sebagai lalu lintas pada perjalanan menuju ke Hindia Belanda, Laut Pasifik dan sebagainya, ya. Dan kekayaannya luar biasa, kekayaannya laut, ya kan. Tapi rakyatnya tidak bisa menikmati semua kekayaan ini, ya, karena ada beberapa penguasa yang tidak punya hati nurani atau tidak amanah, ya, bentar-bentar tertangkap. Orang KPK menangkap koruptor itu hanya sebagai gunung es. Ada yang masih tertutup air itu. Saya kira budaya korup itu memang masih berakar banyak. Makanya perilaku korup harus harus ditanamkan, diketahui oleh mahasiswa. Jangan hanya pada waktu jadi mahasiswa kantung koruptor, tapi begitu mahasiswa jadi jabatan, ada kesempatan untuk korupsi, lakukan korupsi. Ini enggak konsekuen. Ya, tanamkan bahwa yang namanya korup itu satu karena ada kesempatan dan ada niat. Nah, untuk menghapus niat itu adalah dengan cara, yaitu belajar agama dengan konsekuen bahwa itu adalah dilarang oleh Allah dan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau seperti itu enggak ada orang punya niat sedikit pun untuk melakukan korupsi. Kesempatan, pejabat itu punya kesempatan banyak sekali itu untuk melakukan korup, ya kan. Saya itu pernah punya teman anggota DPR pusat. Dia mengatakan, saya itu sebagai anggota DPR duduk manis di belakang meja, duit itu seliweran di depan itu. Jadi kalau umpama saja ada pengesahan undang-undang, ada pengangkatan pejabat, itu sudah ada tim sukses, ya kan. Tapi saya bingung mau disimpan di mana, pasti ketahuan. Nah, kalau orang ingat dan semacam itu enggak akan melakukan korupsi, ya. Sekali lagi kembali kepada titik permasalahannya, semoga kita semuanya bisa jauh dari perilaku seperti itu. Oke, para mahasiswa, itu yang kami sampaikan. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Saya kembali ke studio dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.